Film horor thriller Inang karya Fajar Nugros tayang perdana di Bucheon International Fantastic Film Festival atau BIFAN di negara Korea Selatan. Film ini dipenuhi dengan nuansa Jawa kuno yang mengangkat tradisi namanya Rebo Wekasan. Semoga saya nggak salah bacanya ya. Nah, kita bahas keseruan film ini bergabung melalui sambungan Zoom. Sudah ada Fajar Nugros, sutradara film Inang, dan Dimas Anggara, salah satu pemeran film Inang. Halo semuanya, apa kabar? Halo. Baik, halo. Hai, kayaknya masih di Korea Selatan ya dua-duanya ya? Masih. Oke, saya ke Fajar dulu. Mas Fajar, seorang Fajar Nugros yang biasanya terkenal mengangkat drama komedi gitu, lucu-lucuan. Kenapa akhirnya memilih genre horror thriller kali ini? Ya, ini kan pengalaman pertama banget bahwa saya akhirnya mendapat kesempatan untuk mengeksplor film genre baru gitu ya. Karena biasanya saya selama 1 dekade itu bikin komedi dan drama dari Yo West Band sampai yang terbaru kemarin Stimulat gitu. Dan akhirnya saya ditantang oleh produser saya Santi untuk mencoba genre baru, gimana kalau horor gitu. Karena ini juga merespon pandemi sebenarnya, kita syuting akhir tahun lalu dan situasi masih sangat ketat gitu ya, PPKM. Dan kita akhirnya mendesain sebuah cerita yang cukup aman dan teman-teman kru saya semuanya bisa tetap syuting. Oke, tapi puas dengan horror thriller Inang ini, Fajar? Untuk saya pertama sih alhamdulillah puas. Untuk film horor pertama genre yang sangat berbeda ya. Akhirnya puas dengan hasil ini. Betul. Saya ke Dimas sekarang. Dimas, ini kalau nggak salah, Dimas tuh dulu pernah ngomong, kayaknya nggak mau deh main film horor atau serial horor. Terus kenapa sekarang kayak kecebur gitu main film horor? Sebenarnya saya bisa bilang kalau saya itu bukan kecebur ya. Oke, apa tuh? Karena begitu Mas Fajar mengirimkan saya sinopsis, begitu saya baca sinopsisnya itu sangat amat indah. Itu baru sinopsis. Lalu ini adalah genre yang berbeda, ini adalah film yang berbeda, ini mengangkat sebuah status sosial ataupun cerita yang sangat berbeda. Lalu saya minta skripnya. Terus saya baca skripnya, saya langsung jatuh cinta dengan cerita ini. Dan pesan saya pada saat itu adalah, saya bilang ke manajer saya kalau gua harus ada di film ini. Ini film bagus banget. Lalu saya bilang, Mas, ini nggak ada setan kan ya? Karena Masnya tahu kan kalau saya itu takut sekali dengan setan. Mas cuma bilang sama saya, percaya sama gua kan, Bim? Iya, gue percaya sama lo. Lu suka cerita ini nggak? Suka. Ya udah. Lalu saya jalanin film ini dan saya memang begitu saya baca, saya jatuh cinta banget sama cerita film ini. Dan menurut saya ini film yang luar biasa pengalamannya bagi saya. Ini film yang bisa dibilang bahwa sangat relate kepada kita semua. Dan apalagi terutama untuk orang Jawa ini relate banget. Oke. Dimas di sini berperan sebagai sosok Bergas. Tadi udah jatuh cinta dengan sinopsisnya, kemudian akhirnya baca skripnya. Semakin mendalami itu, berapa lama harus mendalami karakter Bergas ini? Karakternya seperti apa sih sebetulnya? 3 bulan. Untuk mendapatkan saya persiapan itu 3 bulan. Kalau untuk karakternya sendiri, Gas itu adalah sebenarnya dia bisa dibilang bahwa itu hanya mengetahui bahwa dunia itu kecil, ingin mengetahui bahwa dunia luar itu seperti apa gitu. Nah, memang itu anak yang ada orang tuanya. So far seperti itu. Oke. Mas Fajar, kalau tadi Dimas bilang ini beda nih ceritanya, cukup unik begitu. Sebagai film horror thriller pertama yang disutradarai oleh Fajar Nugros, melihat film ini dengan film bergenre sama lainnya, apa value pembedanya, diferensiasinya apa?
Oh, oke. Aku pikir ini akan mengajak orang untuk melihat bahwa kota-kota besar di dunia mungkin ya, tidak sekedar di Indonesia gitu, kadang-kadang tidak berpihak pada perempuan, kepada single mother. Jadi perempuan itu selalu dalam posisi yang kalah. Gitu. Jadi apakah kota-kota besar kita sudah sangat berpihak pada perempuan? Nah itu yang aku pikir harus kita tunjukkan, harus kita gambarkan seperti di Inang ini gitu. Jadi core-nya itu bukanlah halo? Halo, saya masih mendengar. Bentar, halo? Core-nya Yes. itu bukan, ya core-nya itu bukan sebuah yang murni fokusnya ke horornya gitu, tapi kita punya jalinan cerita drama yang akan kita sampaikan ke penonton. Oke, tapi ini yang jadi banyak pertanyaan warganet tentunya netizen. Sebagai negara yang punya banyak unsur magis, tradisi, ritual tuh kita banyak sekali. Kenapa film Inang angkat tradisi atau ritual khas Jawa Rebo Wekasan? Bener nggak saya nyebutnya Rebo Wekasan? Sebetulnya mengapa memilih tradisi ini dan apa yang mau disampaikan kepada masyarakat tentang tradisi ini, Mas Fajar? Sebenarnya karena saya orang Jogja, saya lahir di Jogja gitu ya, saya orang Jawa gitu, dan dari kecil selalu dekat dengan selamatan gitu. Saya dulu pernah bertanya pada saat kecil, kenapa sih kita harus selalu bikin selamatan? Ya biar selamat, katanya gitu kan. Kita mendapatkan hari yang baik, mendapatkan kegiatan kita akan terlancar dengan baik gitu. Nah, saya berpikir kemudian beberapa waktu lalu, kalau kita lahir di hari yang baik, berarti kan selamatan itu tetap perlu. Nah, bagaimana jika kita lahir di hari yang buruk gitu? Bagaimana kita jika lahir di hari yang kurang baik, yang dianggap kurang baik? Nah, hari yang kurang baik itu namanya Rabu Wekasan. Oke, saya harus tanya Dimas juga nih, sebelum baca skripnya, tahu tentang tradisi ini? Saya jujur enggak. Ada kesulitan dong artinya ketika memahami apa yang terjadi dalam adegan-adegan di dalam film itu. Iya, saya sebenarnya orang Jawa, tapi saya nggak terlalu paham dengan kepercayaan tersebut. Saya nggak terlalu paham. Tapi begitu baca skripnya Rebo Wekasan, apa itu? Lalu saya banyak bertanya, banyak belajar, saya sampai nanya ke keluarga saya juga Rebo Wekasan. Oh ya, memang di tradisi Jawa memang ada Rebo Wekasan yang dimana itu adalah hari sial. Lalu abis itu saya langsung kayak, oke, gue sebagai orang Jawa, saya merasa tertantang dan saya merasa saya harus mengetahui hal tersebut, kepercayaan tersebut. Dan itulah yang membuat saya menjadi bahwa ini film bukan sekedar film horor atau thriller biasa gitu, tapi ini mengangkat Indonesia, kepercayaan di Indonesia, mengangkat bagaimana status sosial di Indonesia, bagaimana kepercayaan di sebuah daerah di Indonesia gitu. Jadi buat saya film ini sangat amat menarik dan memiliki, saya nggak boleh spoiler, tapi saya bisa bilang ini memiliki memiliki daya tarik tersendiri gitu loh. Oke, jadi penasaran itu ya? yang membuat saya berani untuk Oke. Mas Fajar, tapi kalau melihat Mas Fajar kalau melihat sudah masuk dalam Bucon Festival film gitu, apa yang ingin dibagikan kepada masyarakat? Pesan apa yang ingin disampaikan ke masyarakat melihat antusias di sana dan harapan yang mungkin nanti ketika akan tayang di Indonesia film ini? Ya, aku sih utamanya bahwa ternyata film-film Indonesia, sutradara-sutradara Indonesia sekarang mulai diakui di dunia internasional ya. Saya kemarin sampai, ini kan pertama juga buat saya ada di festival film internasional, dan saya merasa ketika sampai di sini semua orang sangat mengapresiasi filmmaker dari Indonesia dan selalu menyebut Joko Anwar gitu. Jadi saya kemarin langsung WhatsApp Joko untuk bilang terima kasih ke dia karena dia buat saya ngebukain jalan gitu. Jadi sutradara berikutnya itu
kelak bisa mengikuti jejak Joko, jejak saya misalnya sampai ke sini gitu. Artinya film Indonesia mulai diperhitungkan di luar negeri, dan itu artinya tugas saya dan teman-teman sutradara lain dan mungkin calon-calon sutradara di Indonesia untuk semakin meningkatkan skill dan kemampuan kita dalam membuat sebuah film. Oke. Jadi penonton bisa mulai percaya dengan kualitas kita, nggak kalah dengan film-film luar. Udah ada plan belum sih ini akan tayang debut di Indonesia kapan, Mas Fajar, Dimas? Tanggalnya mungkin akan dirilis oleh PH-nya, tapi saya bisa kasih tahu mungkin bulan Oktober. Bulan Oktober tahun ini ya? Oke. Ya. Oke, Dimas, mungkin ada pesan apa yang mau disampaikan untuk penonton Indonesia yang nantinya akan nonton film Inang di Oktober 2022? Oke, saya hanya bisa menyampaikan sedikit aja mungkin kali ya. Yang pastinya bahwa kita orang Indonesia, kita pasti percaya dengan adat istiadat, dan film ini mengangkat adat istiadat. Jadi mungkin bagi saya dan bagi semua saudara saya yang ada di tanah air, kita bisa nonton film ini dan kita bisa mengetahui bahwa ada loh adat di sebuah daerah yang mempercayai hal tersebut, mitos tersebut, dan itu bisa menjadikan kita untuk bukan hanya kita tapi panutan ke internasional, bahwa di Indonesia banyak kepercayaan, di Indonesia banyak tradisi, di Indonesia banyak budaya yang mungkin negara-negara lain itu tidak memiliki hal tersebut, gitu. Jadi film ini bagi saya ini bisa mengenalkan ke seluruh daerah Indonesia bahkan internasional bahwa memang ada adat seperti itu di daerah di Indonesia. Itu sih. Dan yang nggak hanya itu, saya sangat bangga bisa ada di film ini, bisa ada di proyek ini, karena begitu saya ada di sini, orang-orang filmmaker dari negara-negara tetangga pun mereka sangat menyukai dan mencintai film Inang. Saya sangat bangga dan saya sangat ini sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa bekerja sama dengan Bapak Fajar Nugros. Oke. Pastinya. Kita jadi nggak sabar untuk nonton Inang nanti Oktober 2022. Kita juga bangga, apresiasi tinggi untuk teman-teman yang sekarang masih ada di Korea Selatan dalam gelaran Bucheon International Fantastic Film Festival. Sekali lagi selamat, semoga nanti bisa menginspirasi seluruh industri atau filmmaker di Indonesia ya. Sekali lagi terima kasih banyak Fajar Nugros dan juga Dimas Anggara sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Bye. Terima kasih. Terima kasih.